Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat aku yang dirahmati Allah, patut sekali kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di tahun 1444 Hijriah ini. Kenapa perlu kita syukuri? Karena memang Ramadan itu penuh hikmah, penuh berkah, ya, penuh maghfirah, bahkan penuh kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutnya syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiratuhu minan nar. Maka dalam hal ini tentunya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kepada kita, akan mengundang taufik dari Allah, akan mengundang rahmat dari Allah, akan mengundang hidayah dari Allah untuk kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul kita rasakan hikmah dari bulan suci Ramadan ini. Pertama harusnya adalah bahwa ketika kita memasuki bulan Ramadan, tentunya hati kita merasa gembira dan senang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk digugurkan dosa-dosa kita selama 1 tahun sejak sebelum Ramadan ini. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya itu akan merupakan penggugur dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa, maksiat, khilaf, salah yang kita lakukan selama 11 bulan terakhir ini. Maka datangnya Ramadan, kata Nabi, akan menghancurkan, akan menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita yang pernah terjadi selama 11 bulan sebelumnya. Lalu ketika kita menjalankan ibadah puasa, Masya Allah, ya, beribu hikmah kita dapat. Pertama, ketika kita menjalankan puasa, didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan ghufira ma taqaddama min dzambi. Kalau kita menjalankan puasa dengan penuh rasa iman, merasa ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis tuh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada kesempatan qiyamul lail yang tidak ada di bulan-bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Artinya sholat tarawih ini nilainya, kata Nabi, man qama Ramadan iman ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, dia sholat malam di bulan Ramadan, khususnya sholat tarawih, maka dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi amalan siang puasa, amalan malam qiyamul lail. Belum lagi kesempatan lainnya, itu apa? Kesempatan kita untuk meraih pahala yang sebanyak-banyak dengan sangat mudah. Seperti ketika seseorang yang menjalankan ibadah puasa, dia memberikan kepada saudaranya makanan berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang memakan makanannya. Bayangkan kalau umpamanya dia menyiapkan takjil, menyiapkan makanan berbuka untuk 10 orang. 10 orang saja yang nilainya mungkin tidak seberapa. Banyak orang yang mampu melakukannya. Maka hari itu dia akan mendapatkan pahala 11 puasa. 11 pahala orang puasa. Yang satu dirinya sendiri, pahala dirinya sendiri. Yang 10 itu pahala dari orang yang menikmati makanan yang dia siapkan. Apalah lagi kalau dia sampai menyiapkan 100, 200 takjil, Masya Allah, tidak ternilai betapa besar pahala yang dia dapat. Kemudian selain itu juga ibadah-ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat fardu di bulan Ramadan, ibadah fardu di bulan Ramadan, contohnya sholat fardu, sholat zuhur saja kita laksanakan di bulan Ramadan, maka nilainya seperti kita melaksanakan 70 kali sholat zuhur di luar Ramadan. Kan besar sekali kelipatannya. Nah, kalau kita melaksanakan sholat-sholat sunat, ibadah-ibadah sunat di bulan Ramadan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melaksanakan sholat wajib, sholat tersebut seperti kita laksanakan
sholat wajib di luar Ramadan. Umpamanya sebagai contoh, kita sholat sunat qobliyah atau ba'diyah zuhur, 2 rakaat saja qobliyah zuhur, maka itu nilainya sama seperti kita melaksanakan sholat wajib 2 rakaat di luar Ramadan. Nah, pelipatan pahala yang begitu besar ini itu didapat hanya di bulan Ramadan. Itu hikmah daripada bulan Ramadan dari segi pahala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita dapat umpamanya hikmah dari ibadah puasa, kesehatan fisik, kesehatan mental. Masya Allah ya. Banyak orang yang merasakan bahwa ternyata dengan ibadah puasanya ini dia merasakan badannya kok lebih sehat. Fisiknya lebih enak gitu, lebih nyaman dia rasakan. Jiwanya lebih tenang, mentalnya lebih terjaga. Dengan apa? Karena dia menjalankan ibadah puasa secara baik dan benar. Artinya baik dan benar begini. Dia puasa di siang hari, tidak makan dari subuh sampai maghrib, tapi malamnya dia tidak jor-joran makannya. Dia makan sesuai dengan kebutuhan fisiknya, tidak berlebihan, maka dia akan merasakan kesehatan fisiknya, kesehatan tubuhnya. Demikian pula kesehatan mentalnya. Dia mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan kesabarannya, mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan amarahnya selama dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang dituntut ketika seorang puasa itu dituntut untuk menjaga hal-hal tersebut. Sampai kata Nabi, fa in sabbaka ahadun faqul inni shaim, ya. Kalau ada orang yang memancing emosimu, kalau ada orang yang mencelamu, kalau ada orang yang menyakitimu, kalau ada orang yang membulimu, kalau ada orang yang mengganggu ketenangan hatimu, jangan ditantang, jangan dibalas dengan perbuatan itu. Justru apa? Faqul inni shaim. Bilangnya, katakan, saya lagi puasa. Saya tidak mau menimpali apa yang Anda lakukan. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang membatalkan pahala puasa saya. Nah, ini berarti kan melatih dirinya untuk menjadi orang yang kalem, menjadi orang yang tidak temperamental, menjadi orang yang tidak mudah tersulut emosinya, menjadi orang yang lebih sabar selama bulan suci Ramadan. Masya Allah ya. Sahabat aku yang dirahmati Allah, maka puasa yang kita jalankan dengan sebaik-baiknya, pasti kita akan merasakan hikmah dari ibadah Ramadan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.